Bapak Ibu tamu undangan sekalian, dipersilakan untuk berdiri karena anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Bambang Purwanto beserta Wakil Bupati Kota Waringin Barat telah hadir di Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana acara akan segera kita mulai. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Bambang Purwanto SSD MH beserta istri, dan juga Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat Bapak Soyanto SHMH beserta jajaran. Baik, Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe. Yang terhormat anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Bambang Purwanto SSTMH beserta istri. Yang kami hormati Wakil Bupati Kota Waringin Barat Bapak Suyanto SHMH. Yang kami hormati Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Dandim 1014 Pangkalan Bun. Yang kami hormati Kapolres Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DWP Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian APBN tahun 2025 serta pembagian bibit tanaman hortikultura di Kabupaten Kota Waringin Barat, Senin 15 Desember 2025. Sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita buka acara hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Agar acara berjalan dengan lancar dan penuh berkah, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Taman SP. Kepada Bapak Agus Taman SP, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memohon keridhaan dan keberkahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Allah, hanya dengan rahmat-Mu dan kehendak-Mu kami pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan penyerahan bantuan Al-Sintan bagi kelompok tani dan penyerahan penghargaan bagi kelompok wanita tani berprestasi tahun 2025. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami dan berkahilah kegiatan kami pada hari ini. Ya Allah, jadikan kegiatan kami pada hari ini sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami. Melalui kegiatan ini, tumbuhkanlah semangat kami dalam membangun negeri, dalam membangun dunia pertanian yang maju dan berkesinambungan. Ya Allah, limpahkanlah segala nikmat-Mu dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon perlindungan bertolongan. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan laporan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Ibu Insinyur Krisbudi Hastuti. Disilahkan. Izin Bapak, kami boleh menyapa Bapak Ibu tamu undangan yang sudah jauh-jauh datang ke Pangalanan Bun ini dalam kegiatan yang sangat mulia. Semangat pagi! Luar biasa. Kurang menyala Bapak, kayaknya nggak semangat loh. Padahal di halaman ini udah penuh dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya dari pemerintah daerah. Saya ulang ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Nanti ditarik lagi oleh Pak Bambang, nanti dibawa pulang ke Jakarta lagi, dipindahkan kabupaten lain. Mau nggak Bapak Ibu? Nggak kan? Oke, responnya harus semangat. Pagi luar biasa. Ya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, ini baru menyala. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Izin Pak Bambang, jangan dibawa kembali atau dialihkan ke kabupaten lain. Tetap di Kabupaten Kota Waringin Barat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tabe. Yang terhormat Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto SHMH. Yang saya hormati anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Bambang Purwanto SST MH. Yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Kota Waringin Barat yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun.
Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Waringin Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Op. Selamat datang di halaman kantor Dinas Pertanian. Yang saya hormati ada mengundang Ketua Satgas Saber Pungli Kota Waringin Barat. Nggak hadir ya? Siap. Yang saya hormati Bapak Kepala Baperinda Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang diwakili oleh Bu Sekjen dan beberapa anggota. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota Waringin Barat yang diwakili beberapa anggota. Yang saya banggakan Bapak Ibu Ketua Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, UPJA, rekan-rekan penyuluh pertanian, lambaikan tangan biar bapak-bapak yang di depan tamu undangan kita luar biasa tahu. Kayaknya nggak kelihatan, nggak semangat juga ini. Berdiri dong, penyuluh pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat yang menjadi pendamping ujung tombak dari Bapak Ibu petani. Tepuk tangan. Siap, ini Nji. Bapak Kajari kita kan baru 2 bulan, biar kenal dengan Bapak Ibu semuanya. Iya. Kemudian yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih karunia-Nya atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bersama-sama diizinkan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok penerima dengan sumber dana APBN, izin kami rangkai juga dengan APBD Provinsi, kemudian juga APBD Kabupaten. Bapak Wakil Bupati masih ada dalam keadaan sehat dan walafiat. Sehat Bapak Ibu? Harus ya, karena sehat adalah modal utama kita. Itu nilai yang sangat berharga. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu semuanya. Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, sektor pertanian merupakan sektor strategis yang menjadi penopang perekonomian daerah, serta sumber mata pencaharian utama masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, penguatan pembangunan pertanian perlu terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah. Upaya penguatan di ketiga aspek tersebut menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pertanian. Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, bantuan kepada kelompok masyarakat ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat asta-cita Presiden RI, khususnya dalam agenda penguatan ketahanan pangan dan percepatan swasembada pangan melalui modernisasi dan mekanisasi pertanian. Dengan dukungan ini diharapkan petani, kelompok tani wanita, Gapoktan, dan UPJA dapat mengatasi keterbatasan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, serta mengelola alsintan secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Kita tahu, Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak petani kita, regenerasinya agak lambat Bapak. Karena kita tahu jiwa-jiwa milenial ini agak gengsi kalau suruh bertani. Maunya langsung jadi petani yang berdasi, memanage, ya gitu. Jadi oleh sebab itu alsintan yang di halaman kantor kita inilah yang akan mendukung
pembangunan pertanian agar dapat selalu berkelanjutan. Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan juga bahwa bantuan alat dan mesin pertanian yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Barat telah diserahkan langsung kepada kelompok tani atau gapoktan penerima yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025 di halaman ini juga yang kami rangkai dalam kegiatan, kita satukan dengan kegiatan Gebyar Tabe Awards, yaitu pemberian penghargaan tani baik dan berkah. Saat itu Bapak Wakil Bupati juga yang hadir, yang langsung menyerahkan kepada petani-petani penerima, yaitu yang kami serahkan kemarin adalah drone sprayer sebanyak 1 unit, kemudian mobil pickup sebanyak 1 unit, kemudian traktor roda 2 rotari sebanyak 9 unit, kemudian mesin potong rumput sebanyak 20 unit, kemudian electric hand sprayer sebanyak 35 unit. Ya, bantuan tersebut disalurkan kepada 13 kelompok tani yang tersebar di 11 desa pada 4 kecamatan. Selanjutnya, pada hari ini akan diserahkan bantuan alat dan mesin pertanian yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian, kemudian dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dari APBN ini terdiri dari 4 unit traktor roda 2 rotari. Benar ada 4 di halaman. Ya, kemudian ada 2 perontok padi, kemudian ada 35 unit pompa air. Bantuan APBN tersebut akan disalurkan kepada 40 kelompok tani atau gapoktan atau ubja yang tersebar di 20 desa pada 4 kecamatan. Sedangkan bantuan dari APBD provinsi ini dalam proses on the way, Bapak, yang APBD provinsi ini itu terdiri dari alsintan prapanen dan pasca panen. Untuk alsintan prapanen itu diantaranya meliputi eksavator, rotavator, traktor roda 4, traktor perahu, kultivator, angkutan roda 3, mesin potong rumput dan electric hand sprayer. Sedangkan untuk alsintan pasca panen berupa combine harvester besar dan mesin perontok padi. Izin Bapak Bambang Purwanto, saya laporkan di sini karena saya mengambil momen Bapak Kajari hadir langsung di tempat ini. Jadi beliau, karena beliau baru juga, jadi beliau biar mengiringi juga kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian. Kita tahu harapan semuanya ini adalah peruntukannya langsung hibah kepada kelompok tani yang bersangkutan, Bapak NJ. Ya. Jadi bantuan ini juga diharapkan semakin memperkuat kapasitas dan efisiensi usaha tani, mendukung pelaksanaan mekanisasi pertanian dan mengurangi kehilangan hasil panen serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada acara ini juga dirangkai dengan kegiatan apresiasi kepada kelompok wanita tani berprestasi. Kemudian ada penyerahan simbolis paket sarana produksi melalui program pekarangan pangan bergizi serta penyerahan bibit cabai dalam rangka program Gemar Bertanam. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif kelompok wanita tani. Izin kita punya bunda kelompok wanita tani, Bunda
Bambang Purwanto, Dismala Santi Dambang ini luar biasa yang selalu mengiringi KWT di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita tahu beliau ini sangat energik, hadir di 6 kecamatan dan selalu semangat. Itu yang memotivasi ibu-ibu yang dulunya rumpiannya hanya di teras rumah, sekarang rumpiannya ada di kebun KWT. Benar ya? Iya, sekali lagi mohon apresiasi untuk Bunda kita, sangat luar biasa. Iya. Kemudian selain untuk memberikan mengapresiasi bentuk pengakuan atas peran aktif KWT dalam pengembangan usaha pangan keluarga, juga untuk peningkatan gizi masyarakat serta kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas. Melalui program ini kami berharap masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan sehat, bergizi dan berkelanjutan. Berkelanjutan ya Bapak Ibu semuanya ya. Jangan hanya pada saat diberi bantuan saja tanaman itu hidup, tapi setelah panen tidak ada kelanjutannya. Nah, ini yang menjadi PR Bapak Ibu semuanya. Tetap berkelanjutan. Iya. Sementara paket saprodi yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberi manfaat langsung bagi ketersediaan pangan keluarga. Iya. Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami memohon kepada Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat kiranya berkenan memberikan arahan dan pada saatnya nanti menyerahkan secara simbolis alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani penerima bantuan dan juga penyerahan simbolis bibit cabai dalam rangka gerakan Gemar Bertanam kepada kelompok-kelompok penerima. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Responnya harus semangat dong ya, biar saya semakin semangat. Pergi ke ladang memetik kelapa. Siap, kelapa muda dibawa pulang. Ya. Bersama-sama kita membangun pertanian daerah kita agar Kobar makin jaya. Siap. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kerja keras dan kebersamaan kita selama ini menjadi amal ibadah serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Salam pangan, Aman, jaga pangan. jaga kehidupan. Kayaknya kurang semangat kalau yang ini nih. Ayo kita latihan dulu. Ini tamu-tamu kita luar biasa loh. Beliau nih Forum Forkompinda hadir di kesempatan ini sangat luar biasa. Tidak seperti biasanya. Biasanya banyak yang diwakili. Saat ini Bapak Wabub ini menyempatkan hadir di sini juga sungguh luar biasa. Responnya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang salam pangan aman, jaga pangan, jaga kehidupan. Kobar makin jaya, jaya, jaya. Saya ulang ya. Ini juga resikonya kalau nggak semangat kayak ngancam terus ini kepala dinas dari tadi nih. Salam pangan Aman, jaga pangan, jaga kehidupan. Kobar makin Jaya, jaya, jaya. Dinas Pertanian. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih atas laporan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bupati Kota Waringin Barat yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Kepada Bapak Suyanto SHMH, dipersilahkan.
Bapak Ibu yang kami hormati, sedianya yang hadir di forum ini adalah Bupati Kota Tanjung Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah SHMH, karena beliau memimpin rapat Nataru dan melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya. Besok ada Menteri Pertanian hadir di Ibu Kota Provinsi, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Sekaligus beliau menyampaikan salam hormat kepada yang terhormat Pak Bambang Purwanto, SSTMH, atas kehadirannya di kampung halaman dan sekaligus membawa oleh-oleh dari Jakarta. Salam bahagia, salam sejahtera untuk seluruh petani. Berikut saya sampaikan sambutan Bupati Kota Tanjung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabe yang terhormat anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Bambang Purwanto, SSTMH, beserta Ibu Desmala Santi Bambang Purwanto. Sugeng rawuh, Pak. Bu. Yang saya hormati saudara-saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Dandim. Selamat datang Mas Dandim. Kalau Pak terlalu tua, Mas saja biar awet muda. Kalau Pak Bambang biar awet tua gak apa-apa. Yang saya hormati Mas Kajari Pangkalan Bun. Beliau baru tapi membawa kebaikan untuk Kota Tanjung Barat, insya Allah. Yang kami hormati Mas Kapolres yang diwakili oleh Kabak Op. Selamat datang Mas Horas. Yang saya hormati Komisi DPRD Kabupaten Kota Tanjung Barat, hadir. Ini biasanya juga dipanggil biar awet tua, Mbah Rosat. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian, Bu Kris, yang terus mengawal semua urusan pertanian, dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Badan yang hadir, Pak Agus dari Bapeda Rida, Kabupaten Kota Tanjung Barat. Yang saya hormati koordinator dan penyuluh dari BPP se-Kabupaten Kota Tanjung Barat. Selamat pagi. Mau saya kepada penyuluh dan koordinator saja. Tapi karena sudah biasa, akhirnya juga semuanya. Yang saya hormati tim penggerak PKK, karena ketuanya lagi ke Palangkaraya, maka diwakili oleh Ibu Sekretaris dan beberapa anggota. Terima kasih telah mewakili tim penggerak PKK, terus berkarya untuk PKK. Yang saya hormati Dharma Wanita yang diwakili oleh ibu-ibu yang cantik-cantik. Yang saya hormati Ketua Gapoktan, Kelompok Tani, Ubja, dan ibu-ibu KWT. Saya agak bahagia Pak, terutama ibu-ibu KWT ini, kalau badannya gemuk-gemuk berarti sejahtera. Saya lihat gemuk-gemuk ibu KWT ini. Artinya tujuan tadi yang sampaikan Ibu Kadis tercapai. Minimal ada ketahanan pangan di tingkat keluarga, kemudian syukur-syukur menyentuh di tingkat komunitas. Nggak usah tersinggung ya Bu yang gemuk. Gemuk, sehat, oh, bahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Persembahan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita hadir insya Allah dalam kondisi sehat walafiat dalam rangkaian penyerahan bantuan alat mesin pertanian yang dirangkai dengan gerakan Gemar Bertanam melalui penyerahan bibit sawit,
penyerahan paket penyerahan bibit cabai. Gini, kita itu pernah rencana ada program pas kampanye itu, Pak, karena ditagih bibit sawit. Nah, akhirnya lidah ini sudah terbiasa dengan bibit cabai, dan penyerahan paket sarana produksi program pekarangan pangan bergizi. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Saya lihat mendung hari ini agak kebiruan dan membiru, karena yang hadir adalah biru. Saya tidak komentar loh ya yang lain. Jadi biru itu baik, karena saya termasuk suka warna biru ketika muda. Ketika tua saya berubah warna hitam, menyesuaikan kulit. Kalau Pak Bambang ini walaupun orang Jawa kan agak berwarna, tapi kalau saya memang gelap gitu, maka harus hitam. Tapi filosofi hitam itu, kata Pak Kajari dan Pak Dandim, itu adalah dalam konteks filosofi kehidupan tidak bisa didalami dalamnya ilmu seperti apa. Maka kalau di dunia kampus tidak pernah ada toga itu warnanya selain warna hitam, karena itu adalah simbol kedalaman keilmuan. Jadi jangan sungkan dan jangan rendah hati ketika kita kulitnya hitam. Tetap harus bangga karena itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, penyerahan Al-Sintan ini saya pikir juga bagian dari mendorong bagaimana program Bapak Presiden dalam konteks ketahanan pangan itu juga tercapai. Karena ini menjadi program strategis nasional. Selama ini yang kita dengungkan ada dua cara dalam konteks untuk meningkatkan dan mencapai ketahanan pangan. Syukur-syukur sampai swasembada. Yang pertama adalah optimalisasi lahan. Jadi lahan-lahan yang sudah existing yang kita punya, maka kita tingkatkan produktivitasnya, kita tingkatkan lebih baik. Kedua adalah cetak sawah. Cetak sawah ini menjadi program Kementerian Pertanian, tapi untuk Kobar masih belum terrealisasi sepenuhnya, karena kita menggarisbawahi untuk program cetak sawah harus clear and clean dari aspek lahan dan juga harus mencapai tujuan cetak sawah. Cetak sawah tujuannya adalah swasembada pangan dan konsepnya adalah sebisa mungkin 1 tahun itu bisa panen 3 kali, dan itu tidak mudah. Maka arahan pimpinan Bupati dan saya kepada Dinas Pertanian, cari lahan-lahan bukan lahan yang pasang surut, karena ketika pasang surut tetap kita olah menjadi persoalan pas waktunya tanam atau tanam mau panen, air datang semuanya selesai, sehingga harus ditempatkan dicari tempat-tempat yang memang clear, bebas banjir, bukan pasang surut, dan itu untuk kontur struktur tanah di Kabupaten Kota Bandung Barat juga tidak mudah. Kita pernah mendapat bagian 2.150, tapi kemudian kita verifikasi sesuai dengan tujuan kita untuk swasembada pangan, ketemu 500 sekian hektar. Dan clearnya adalah sekitar 300 sekian hektar, tapi pelaksanaannya mungkin di tahun 2026. Kita upayakan itu agar swasembada pangan yang menjadi bagian dari program strategis nasional itu dapat tercapai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sektor pertanian menjadi
penentu di dalam pendapatan domestik regional bruto, yang di situ akan tercemin pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk PDRB itu ada 17 item yang menempati tempat pertama adalah pertanian. Tepuk tangan tuh. Pertanian. Kemudian di bawah pertanian adalah industri. Harapannya Bapak Ibu sekalian, pertanian ini tidak hanya berhenti di tingkat produksi, tapi ada istilahnya Bu Kadis, Bu Kris, itu adalah ada added value, ada nilai tambah dengan melakukan industrialisasi yang berbasis pertanian. Apakah itu tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan dan perikanan dan lain-lain. Artinya adalah jangan hanya berhenti di tingkat produksi, tapi adalah ada industri yang bahan bakunya adalah dari produksi pertanian. Dan ini akan kita gagas bersama, minimal dari industri-industri kecil kita, misalnya dari kebun ketela misalnya, kemudian menjadi getuk, itu kan sudah ada nilai tambah. Kemudian getuk itu diolah sedemikian rupa, kemudian menjadi kemasan yang bisa tahan 2-3 bulan misalnya. Itu kan luar biasa. Jangan sampai kemudian nanti, sekarang kan banyak lucon-lucon itu dari ketela itu, ke kafe pesen fried cassave, nggak taunya yang keluar adalah ketela goreng. Branding, ya, ini branding ini. Branding itu bagian dari bagaimana nilai tambah menghasilkan dari sisi pasar. Sehingga pada saatnya nanti misalnya ada industri kecil atau syukur-syukur ada industri besar yang mengolah dari produksi pertanian menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang siap konsumsi, itu kemudian brandingnya adalah branding kelokalan. Sehingga apa adanya, sehingga memberi warna, membawa nilai tambah untuk Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu sekalian, kita sangat sadar bahwa pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang luar biasa. Antara lain pertumbuhan penduduk yang semakin besar, berarti memerlukan pangan yang semakin banyak. Padahal di sisi lain lahan kita terbatas. Banyak juga lahan tanaman pangan yang kemudian sekarang berubah bentuk. Kemudian tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan perubahan iklim yang juga tidak menentu. Zaman Pak Bambang Purwanto kecil, termasuk saya, karena saya dengan Pak Bambang itu usianya kurang lebih sama, tapi tua beliau gitu. Masa kecilnya kurang lebih sama situasinya. Yang namanya kemarau dengan musim penghujan itu bisa dipastikan. Kemudian ada masa-masa pancaroba. Sekarang sudah tidak jelas. Waktunya kemarau datang hujan, kering kerontang. Tapi doa Pak Dandim, Mas Kabak Op, Pak Kajari sering-sering hujan. Karena tantangannya untuk wilayah Kalimantan ketika kemarau panjang pasti terjadi kebakaran lahan dan hutan. Sehingga ketika hujan ya seneng-seneng aja. Bahkan Pak Dandim itu walaupun hujan harus lari pagi. 1 hari harus 10 km. Makanya sekarang badannya kurus. Sudah kembali ketika memimpin batalion dulu. Ya. Selamat Pak Dandim atas kekurusannya. Bapak Ibu sekalian, sarana produksi juga bagian dari persoalan.
Selain itu, ada masalah-masalah yang tadi saya sebut, alih fungsi lahan. Oleh karena itu, Alsintan ini bagian bagaimana kita di sektor pertanian ada mekanisasi. Ada cara-cara yang lebih produktif, karena hambatan petani kita semakin kecil, maka toolnya adalah Alsintan ini alatnya. Bagaimana meningkatkan produksi dengan cara-cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Saya berharap para petani, kelompok tani, Gapoktan, dan Ubja dapat mengelola Alsintan ini secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan bagi para petani semakin optimal. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini juga akan diserahkan yang disampaikan oleh Bu Kris tadi, penyerahan bibit cabai dalam rangka gerakan Gemar Bertanam sebagai upaya untuk mendorong pemanfaatan pekarangan kita untuk ketersediaan pangan yang sehat dan bergizi. Bersamaan dengan itu, juga akan diberikan apresiasi terhadap KWT, kelompok wanita tani berprestasi, sebagai bentuk penghargaan dan kontribusinya dalam pengembangan usaha pangan keluarga dan peningkatan gizi rumah tangga. Turut diserahkan juga paket sarana produksi program pekarangan pangan bergizi yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketersediaan dan diversifikasi pangan keluarga. Bapak Ibu sekalian, itu hal yang digarisbawahi oleh pimpinan, semoga tetap menjadi perhatian. Kami tetap berupaya bagaimana sektor pertanian tetap memberikan keandalan di daerah, produksi meningkat, nilai tambah meningkat, dan ujungnya adalah petani sejahtera. Sawah subur, padi menanjak. Bibit ditanam, penuh harapan. Semoga bantuan dan kegiatan ini bermanfaat, meningkatkan hasil tani dan ketahanan pangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kota Waringin Barat, Hajah Nur Hidayah SHMH. Selesai. Oke, Baik. Pak Turbun. Terima kasih atas sambutan dari Bupati Kota Waringin Barat oleh Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan bersama sambutan dari anggota Komisi 4 DPR RI kepada Bapak Bambang Purwanto SSTMH. Dipersilahkan. Biar imbang ke sana dan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin sekalian. Yang saya hormati Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto SHMH, yang perasa hitam katanya. Kalau dia bilang hitam, ya nyindir kita semua ya sebenarnya. Yang saya hormati Komandan Distrik Militer 1014 Pangkalan Bun, Bapak Letkol Infanteri Makin Esos MIP. Terima kasih sudah hadir Pak Nandim. Yang saya hormati Kabak-Op AKP Pesrom Purba. Terima kasih Pak Kabak. Dan
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Barat, Bapak Dr. Nurwinardi SHMH. Kebetulan ini sama-sama dari Pacitan, delalah ya ketemu di sini nih. Mudah-mudahan kerasan di sini. Daerah kerasan bangetan, karena warga Pacitan cukup banyak di sini, Pak. Dan yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian, Bu Kris, ini saya biasanya panggil Tante Kris nih, karena sama-sama dari transmigrasi dulu. Yang saya hormati Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Pak Agus. Dan yang saya hormati Koordinator BPP beserta seluruh penyuluh yang hadir. Mana? Ini pegawai pusat sekarang nih ya. Enggak, sudah jelas. Kemarin sudah dirapatkan, akan diprogram dibelikan motor oleh Menteri. Tapi bertahap, yang berprestasi duluan. Loh, ini kalimatnya Menteri nih. Yang saya hormati Ibu-ibu Dharma Wanita. Ibu Dharma Wanita tumben hadir ya Bu? Biasanya nggak ada. Dan saya hormati Ibu-ibu PKK. Alhamdulillah nih. Serta kelompok tani dan KWT, serta hadirin yang berbahagia. Ibu-ibu yang di tenda sana ya, setelah selesai di sini baru nanti borong makanan di sana ya. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa hadir melakukan aktivitas kita pada hari ini dalam rangka penyerahan Al-Sintan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbicara pertanian, tentu ini adalah melaksanakan cita-cita Pak Presiden Prabowo bahwa sekarang prioritasnya adalah ketahanan pangan. Kalau kita bicara ketahanan pangan, tentu ini kaitannya dengan para petani. Jadi petani harus bangga ini sekarang. Contohnya padi sudah gabah kering panen 6.500 itu. Dari sawah dijual langsung 6.500. Hanya persoalannya kita masih belum sepenuhnya memiliki teknologi, baik itu Al-Sintan, infrastruktur, dan benih-benih unggul. Walaupun sekarang sudah swasembada, tetapi ke depan itu yang harus kita perbaiki. Termasuk hari ini saya membawa Al-Sintan untuk tahun ke-6 ya. Ke-6, saya konsisten tetap di Komisi 4 untuk mengawal Bapak Ibu, para petani di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, agar ke depan memiliki sarana prasarana yang lebih baik, terutama Al-Sintan pra maupun pasca panen. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, tentu kualitas benih ini yang agak terlambat. Karena rata-rata hasil panen kita 5,2 ton per hektar, masih jauh. Ini harus didorong 10 ton per hektar. Dan ini sudah mampu. Petani pulang pisau saya minta untuk dicoba dengan menggunakan bibit hibrida mapan, kemudian perlakuan khusus termasuk diberikan pupuk kandang 10 sak per hektar, hasilnya antara 9,1 sampai 10 ton.
Kalau ini bisa berhasil, tentu generasi muda pasti akan tertarik kembali. Jangan sampai kita ini seperti di Jepang. Di Jepang itu yang turun ke sawah rambutnya sudah putih semua. Generasi mudanya hilang ke kota semua. Kalau kita tidak waspada, ke depan pasti akan terjadi di Indonesia. Nah, ini yang perlu diwaspadai bersama. Nggak salah kalau panennya cuma 5 ton per hektar, ya jauh dari harapan tidak menarik bagi generasi muda. Tapi kalau 10 ton itu sudah di atas kebun sawit. Nah, itu yang perlu perhatikan oleh eksekutif, dan saya selaku wakil rakyat selalu mengawal itu di kementerian supaya ini bisa terrealisasi dengan baik dan sekaligus mendukung program Pak Prabowo. Sampai tahu nggak? Sampai sekarang ini Pak Polisi pun disuruh nanam jagung, coba bayangin. Pusingnya bukan main itu. Pernah saya tanya, stres. Iya, tapi nggak bisa menolak karena diperintah. Pak Dandim sama, untung Pak Dandim ada di sini nih Pak Makin ini. Coba di Kapuas, nanam padi. Loh bener Pak. Pas ada perang, lupa bedil dia. Dan ini sifatnya sementara, maka ke depan petani kita harus kita dorong. Nah, saya pesan ketika dapat alat, tapi di sini nggak ada. Saya ketemu di Pulang Pisau. Jadi alas intan yang saya bagi ini ditarik duit. Nah ini, mudah-mudahan, tapi saya yakin kalau di sini nggak ada, karena saya nggak bisa ngontrol satu-satu di Pulang Pisau sana. Tapi kalau di sini lewat Halo Pak D pasti akan masuk. Dan Pulang Pisau itu juga lewatnya Halo Pak D masuk. Harapan saya petani juga harus menjaga itu. Tapi kadang-kadang saya tanya petaninya yang ngasih malahan. Ya kalau ngasih uang rokok nggak apa-apa lah, tapi kalau kebanyakan duit dari mana sampean? Makanya hari ini Pak Kajari diundang, dari kepolisian juga diundang, biar ikut mengawal. Apa yang kata Bu Kris tadi. Soal pupuk saja Bu Kris cerita. Tapi pupuk lancar sekarang ya? Lebih murah? Benar. Ya kalau sawit jangan minta subsidi, sawitnya mahal kok. Loh, sudah mahal tuh sawit? Iya, ketika mahal nggak ada yang WA. Coba kalau murah. Oh, siang malam. Pokoknya hambur di anu tuh, di HP itu. Begitu sudah mahal, senyap. Lali Usan. Jadi harapan saya ketika dibagi alat dijaga dengan baik dan dirawat dengan baik. Jangan, ini pemberian dari pemerintah, kalau urusan minta lagi. Karena ada catatannya, kalau ini seharusnya masih bagus, nggak diperbaiki, nggak akan dikasih lagi. Karena tidak mendidik. Ini dijaga dan dirawat dengan baik. Saya pernah negur petani di Kapuas. Jadi untuk bacak sawah, begitu selesai ditinggal di tengah sawah, pulang. Besok bawa solar, masukin, di start, jalan lagi. Besok ditinggal lagi. Keluar dari sawah sudah becat itu. Karena tidak dirawat dengan baik. Nah ini harapan saya supaya ini dirawat dengan baik. Insya Allah ke depan masih terus akan saya bagi. Hanya memang sekarang tidak seperti dulu. Karena banyak juga saudara-saudara kita di Sumatera yang kena musibah, tentu anggaran pemerintah pasti akan banyak lari ke sana. Jadi jangan kecewa ketika nanti pemerintah daerah juga dananya masih kecil, dipotong karena untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Bencana itu juga sebenarnya
sempat saya buat surat edaran di Kobar ini sebenarnya Pak Yanto, supaya perkebunan itu membuat sumur resapan di atas sana, biar tidak ketika hujan langsung meluncur ke bawah yang membawa material. Ini sudah terjadi pendangkalan. Hampir tiap tahun ketika hujan pasti banjir sekarang. Dan itu kalau nggak diwaspadai cukup berbahaya ke depan. Hanya ada untungnya, karena di hulu sana gunungnya nggak tinggi. Kalau gunungnya tinggi seperti Sumatera, tidak menutup kemungkinan kita akan terjadi seperti itu. Nanti saya juga akan ngawal lewat Komisi 4 supaya dibuat instruksi Presiden, karena sudah cukup rawan. Kemudian untuk ibu-ibu KWT, memang tahun ini Bu Kris KWT-nya nggak ada, tapi sedang kami perjuangkan supaya itu program dilanjutkan, karena KWT selama ini cukup bagus, hasilnya cukup baik untuk keluarga, dan di Kobar ini KWT-nya cukup bagus, aktif. Yang tadinya tidak bisa menanam, sekarang sudah mahir menanam untuk keperluan keluarga, kalau ada lebih bisa dijual. Ada yang punya kas KWT-nya? Mana? KWT mana? Oh ya, alhamdulillah. Kalau kelompok tani laki-laki ada punya kas nggak? Cuman satu tuh sana. Jadi ada satu cuman yang ngacung di sana. Masih untung tuh ada satu, biasanya kosong. Dan disinilah kelebihan kelompok tani wanita. Ini juga tidak terlepas dari kerja Pak Budi yang cukup rajin. Terima kasih Pak Budi. Saya dengar Pak Budi mau pensiun, nanti langsung ikut saya Pak Budi. Karena kalau saya nggak bawa Pak Budi, repot juga KWT ini. Jadi nggak usah takut, tetap eksis Pak Budi. Ini hari ini KWT ada spesial ini. Saya kasih hadiah. Yang aktif sepanjang tahun, yang kelompoknya juga masih banyak di atas 10, nanti dapat hadiah. Ya cukup lumayan itu. Seneng nggak? Yang Sri Rezeki mana? Nah ini yang dapat banyak nih. Ada 10 kriteria. Ini usulan Pak Budi yang 10. Jadi semua dari 10 itu dapat. Yang kelompok laki-laki nggak ada. Loh, organisasinya nggak rapi kok. Cobalah organisasi rapi, saya kasih hadiah. Jadi dirapikan masing-masing nanti kelompok tani laki-laki itu. Terus kemudian saya pesan ke teman-teman PPL. Teman-teman PPL ini sekarang menjadi pegawai pusat. Risiko yang terburuk kalau teman-teman bandel itu pasti akan digeser antar daerah. Jadi hati-hati. Tapi kalau kesejahteraan saya akan kawal di pusat. Makanya melekat aja ke saya, nanti saya perjuangkan di sana. Ya iyalah, kalau mau dipindah kasih tahu saya, jadi biar nggak dipindah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Pesan saya tetap jaga kebersamaan, kekompakan antar kelompok tani, saling diskusi. WA Group sudah ada, diskusikan di situ apa masalah yang dihadapi. Kemudian kita akan carikan solusi yang terbaik. Kemudian aspirasi ternak memang belum ada, tapi ke depan kami tetap perjuangkan biar petani punya kompos sendiri, tidak beli, sehingga bisa menunjang kebutuhan untuk tanaman
yang dikerjakan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada kurang lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar kelompok tani atau kelompok wanita tani penerima pertama, bantuan traktor roda 2 dari Poktan Gotong Royong dengan Bapak Ismun Sayuti, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai. Penerima bantuan power tracer dari Poktan Maju Bersama dengan nama Ketua Rohman, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada. Penerima bantuan pompa air dari Poktan Bina Usaha dengan Bapak Supian Mahpud dari Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai. Simbolis penerima penghargaan KWT berprestasi. Yang pertama, KWT Sri Rezeki Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng. Kedua, KWT Puspitasari Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada. Ketiga, KWT Bougainville Desa Sukamakmur, Kecamatan Kota Waringin Lama. Penerima paket sarana produksi program pekarangan pangan bergizi. Yang pertama, KWT Cinta Insan Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arsel. Kedua, KWT Sakura Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada. Ketiga, KWT Teratai Putri Dusun Semanggang Desa Pangkalan Banteng. Penerima bibit cabai mendukung gerakan Gemar Bertanam. Pertama, TPPKK Kabupaten. Kedua, DWP Kabupaten. Ketiga, TPPKK Kelurahan Baru. Mohon izin untuk yang saya sebutkan bisa maju ke depan. Baik, mohon izin kepada Bapak Bambang Purwanto beserta Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat beserta jajarannya mohon untuk maju ke depan memberikan bantuan secara simbolis kepada penerima bantuan. Oke, penerima bantuan pertama traktor roda 2 dengan dari Poktan Gotong Royong dengan nama Ketua Ismun Sayuti, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai. Baik, foto bersama boleh 1, 2, 3. Oke, penerima bantuan kedua ada power tracer dari Poktan Maju Bersama dengan nama Ketua Rohman, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada. Penerima bantuan ketiga yaitu bantuan pompa air dari Poktan Bina Usaha dengan nama Ketua Supian Mahpud, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai. Baik, selanjutnya simbolis penerima penghargaan KWT berprestasi. Oh, baik, P2B dulu. Yang pertama KWT Cinta Insan Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arsel. Kedua, KWT Sakura Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada. Dan yang terakhir, KWT Teratai Putri Desa Dusun Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng. Selanjutnya bibit cabai. Selanjutnya bibit cabai dulu atau gimana? Bibit cabai dulu. Baik, selanjutnya simbolis penyerahan bibit cabai untuk mendukung gerakan Gemar Bertanam. Yang pertama diserahkan kepada TPPKK Kabupaten. Dan yang kedua diserahkan kepada DWP Kabupaten. Dan yang terakhir akan diserahkan kepada TPPKK Kelurahan Baru. Lanjut.
nggak hadir. Baik, yang pertama diserahkan ke kelompok wanita tani Sri Rezeki, Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng. Yang nggak hadir ini. Baik, selanjutnya diserahkan oleh Bu Bambang kepada KWT Puspitasari, Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng. Bougainville loh? Bukan. Mandiri Bersatu. Selanjutnya KWT Mandiri Bersatu, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan. Dan yang selanjutnya akan diberikan ke kelompok wanita tani Beringin Jaya, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Dahlia ya? Iya, ya. Selanjutnya penghargaan akan diberikan kepada KWT Dahlia, Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng. Selanjutnya akan diberikan kepada KWT Subur Lestari, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai. Yang selanjutnya akan diberikan kepada KWT Sekartani, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai. Kemudian KWT Usaha Bersama, Desa Sungai Rangit Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada. Dan yang selanjutnya KWT Nusa Indah, Desa Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arut Selatan. Mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan sesi foto bersama, dipersilahkan untuk mengunjungi bazar yang telah disediakan. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita hari ini yang berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Semoga hibah alat dan mesin pertanian serta penyerahan bibit ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kota Waringin Barat. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.